Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julius Agung Saputro, dosen dari program studi ilmu keolahragaan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Saat ini saya mengampu mata kuliah dasar-dasar terapi, di mana mata kuliah dasar-dasar terapi merupakan salah satu mata kuliah yang sering saya ampu, di mana mata kuliah tersebut juga merupakan salah satu mata kuliah yang sesuai dengan keahlian dan bidang saya di bidang penanganan cedera olahraga. Berikut saya sampaikan terkait dengan capaian pembelajaran prodi terkait dengan mata kuliah dasar-dasar terapi. CPL yang pertama yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. CPL kedua, memahami kesehatan olahraga, konsep dan cedera, bentuk tindakan preventif dan kuratif dalam penanganan cedera. CPL ketiga, mampu merencanakan dan merumuskan peluang dan perkembangan industri olahraga. CPL keempat, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. CPL kelima, mampu menerapkan konsep cedera olahraga melalui proses terapi seperti analisis, pemeriksaan fisik, diagnosa, kemudian menentukan metode terapi dan evaluasinya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mampu mengingat konsep dasar dalam mempelajari mata kuliah dasar-dasar terapi. Kedua, mampu mengingat ilmu dasar dalam mempelajari mata kuliah dasar-dasar terapi tersebut. CPMK ketiga, mampu memahami jenis-jenis terapi yang ada dalam penanganan cedera olahraga. CPMK keempat, mampu menganalisis dan melakukan proses asesmen awal terhadap kasus cedera olahraga. CPMK kelima, mampu mengaplikasikan proses pemberian terapi sesuai tahapan penanganan cedera olahraga. Saya akan membacakan terkait dengan deskripsi mata kuliah dasar-dasar terapi olahraga. Mata kuliah dasar-dasar terapi merupakan mata kuliah program studi dengan bobot 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini akan membekali mahasiswa tentang pemahaman dasar-dasar tindakan terapi, khususnya terapi pada kasus cedera olahraga. Materi pembelajaran mencangkup konsep dasar-dasar terapi, peran ilmu dasar dalam mempelajari mata kuliah dasar-dasar terapi, jenis terapi yang ada dalam penanganan cedera olahraga, proses urutan asesmen penanganan dan analisis penentuan jenis terapi untuk kasus cedera olahraga, dan evaluasinya. Kegiatan pembelajaran disampaikan melalui metode klasikal, penyampaian materi, diskusi, dan pemberian tugas. Penilaian kemampuan mahasiswa berdasarkan pada partisipasi dan keunggulan dalam mengikuti perkuliahan, kesungguhan mahasiswa, pengumpulan tugas, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk referensi buku yang kami gunakan dalam mata kuliah dasar-dasar terapi, ada beberapa, diantaranya adalah 1. Biomski, J. dan Norman tahun 2010 di Oxford American Handbook of Sport Medicine di Oxford Press. Kedua, Hong Lum 2001 Therapeutic Exercise for Athletic Injuries, Human Kinetic. Ketiga, Jonas dan Philip 2008 Assessment Exercise Medicine, Clinical Guide to Exercise Perception, William dan Wilkin. Kinner dan Coley 2002 Therapeutic Exercise Foundation and Technique. Adapun pendukungnya ada Clay,
dan Pons 2008 tentang Basic Clinical Massage Therapy Integrate Anatomy and Treatment. Kedua, Robin 2003 Sport Injuries and Emergencies, a Quick Response Manual Therapy. Ketiga, McGraw 2003 Sport Injuries Guidebook Human Kinetic. Demikian dari saya untuk perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Sehat ya? Sudah makan siang? Ada yang belum. Nanti makan siang sama Pak Julius gitu. Baik teman-teman, pada siang hari ini kita akan mengawali pertemuan untuk di pertemuan keempat. Saat ini nanti akan membahas tentang peran anatomi dalam penanganan cedera olahraga. Ya, jadi fokus kita untuk hari ini adalah ini. Baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita buka dulu, awali dengan doa supaya nanti proses perkuliahan dapat berjalan dengan baik ya. Oke, saya minta tolong Mas Noval untuk dipimpin ya, untuk mengawali. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Noval. Ya. Oke teman-teman, supaya lebih semangat lagi, silahkan Pak Julius membuka presensi untuk teman-teman menggunakan gadget kalian. Presensinya ada di barcode di sini ya. Oke, silahkan presensi terlebih dahulu. Oke, cukup ya. Ya, teman-teman, untuk perkuliahan hari ini ada beberapa pendahuluan yang akan menjadi fokus kita dalam materi yang akan Pak Ilis sampaikan. Tapi sebelum masuk ke pendahuluan, masih ingat materi apa minggu lalu kita membahas tentang apa? Masih ingat? Mbak Sinta? Tentang terapi terapeutik dan Oke, iya, betul ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang jenis terapi, ada jenis terapi terapeutik dengan obat dan tanpa obat atau non terapeutik ya. Jadi saat ini nanti kita akan fokus tentang peran anatomi ya. Jadi apa saja sih peran anatomi dalam mempelajari dasar-dasar terapi? Ini penting buat teman-teman nantinya bagi yang nanti di semester 4 akan fokus di bidang apa, apakah personal trainer, di sport therapist atau di guru, mungkin juga akan sangat bermanfaat. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama, anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh ya. Teman-teman sudah mempelajari di semester 2 dan saya yakin ini akan sangat penting tentunya untuk dunia medis, terutama untuk cedera olahraga dan di bidang olahraga itu nantinya sesuai dengan bidang yang akan teman-teman geluti nanti ya. Yang kedua, tentang cedera, yaitu cedera itu dapat terjadi kapan saja. Ya. Ada yang belum pernah cedera di sini? Sudah pernah semua ya? Oke, Pak Julius juga pernah gitu kan? Ya, terutama pada aktivitas fisik karena teman-teman berkecimpung di dunia olahraga pasti sangat akrab dengan adanya cedera olahraga itu sendiri. Ya, tujuannya apa? Ya, nanti dapat membantu dalam mendiagnosa. Ya, jadi anatomi. Teman-teman belajar tentang otot, persendian, atau tentang ligamen, atau apapun gitu ya di anatomi. Tujuannya adalah membantu mendiagnosa cedera, menangani cedera, dan mencegah cedera itu terjadi. Dan nanti masih diimbangi dengan ilmu yang lainnya selain anatomi. Mungkin ada fisiologi atau biomekanika gitu ya. Nah, kemudian secara umum apa sih peran anatomi? Ya, nanti kita akan bahas semuanya. Menarik ya,
Ya, kalau misal teman-teman akan menggeluti di sini, pasti nanti akan sangat tertarik gitu. Ya, tujuan utama kita, ya, satu, menjelaskan pentingnya pemahaman anatomi dalam konteks cedera. Ya. Kemudian menghubungkan teori anatomi dengan praktek penanganan cedera. Nanti bagaimana sih peran anatomi di dalam praktek penanganan cedera itu. Yang ketiga, tentang peran anatomi dalam proses asesmen dan diagnosa cedera. Ini sangat penting sekali karena nanti teman-teman harus tahu cederanya itu di mana gitu ya. Apakah cedera itu sama di otot semua atau ada di mana? Ya, pernah teman-teman menjumpai kasus cedera di ligamen? Pernah ya? Oke. Nanti akan kita singgung itu satu demi satu. Tapi sebelumnya teman-teman akan saya kenalkan terlebih dahulu tentang apa itu cedera olahraga, ya. Ya, ini pengertian umum ya. Jadi cedera olahraga itu merupakan sebuah kerusakan ya, kerusakan di sistem muskuloskeletal. Ada yang tahu apa itu sistem muskuloskeletal? Organ, ya, sistem organ. Muskulo dan skeletal. Muskulo apa? Otot ya, skeletal tulang ya. Jadi kerusakan yang ada di entah itu di otot atau di tulang atau di ligamen atau di apapun nanti ya, berhubungan dengan terjadi karena akibat gerakan atau kegiatan olahraga baik secara langsung atau tidak langsung ya. Nanti penjelasannya akan Pak Ilyus jelaskan di dalam karakteristiknya gitu ya, sehingga gangguan-gangguan tadi menimbulkan istilahnya penurunan fungsi dari muskuloskeletal tadi, entah itu ototnya mengecil atau tulangnya ada retak atau ada patah tulang seperti itu ya. Nah, nanti akan Pak Ilyus gambarkan seperti apa di sini. Wih, di sini ada kasus cedera yang baru saja kemarin terjadi ya. Ada yang tahu ini siapa? Ya, Musiala, pemainnya Bayern Munchen ya, yang baru saja mengalami accident, cedera karena bertabrakan dengan kipernya PSG ya, Donnarumma. Prosesnya sangat cepat terjadi ya. Ya, Donnarumma ingin mengamankan bola tapi mengenai kaki Musiala di kaki kirinya. Akhirnya mengalami patah tulang gitu ya. Ya, ini ada patah tulang, kemudian teman-temannya, wah, karena udah cedera berarti ya mau gimana lagi? Resikonya mungkin bisa absen sampai 5 bulan, 6 bulan, atau mungkin 1 tahun gitu ya untuk pemulihan gitu ya. Nah, inilah gambaran suatu cedera itu bisa terjadi di mana saja gitu ya. Maka teman-teman harus tahu ketika nanti teman-teman bergerak di bidang olahraga, mungkin ada yang mau jadi pelatih, mau jadi personal trainer ya, kalau ketemu dengan cedera olahraga nanti mungkin bisa mengetahui dulu atau bisa menganalisis cederanya itu karena apa gitu ya, dan faktor-faktornya apa. Nah, kita masuk di sini ada klasifikasi cedera olahraga ya. Bahwasanya cedera olahraga itu dibagi 3 ya. 1, waktu terjadinya ya. Yang kedua, penyebab, dan jenis dari cedera itu sendiri. Waktu terjadinya, kira-kira masih ingat ada apa di sini? Ada yang tahu? Ya, ada cedera akut. Satunya cedera akut, kira-kira apa? Iya, ini yang sering kalau misal teman-teman, wah penyakitnya kronis. Jadi dari kedua ini memang bisa dibedakan. Oh, cedera akut itu adalah cedera yang baru saja terjadi. Contoh misal Musiala tadi ya. Pada hari kapan? Kapan kemarin Musiala jadi mengalami cedera? Masih ingat nggak? 2 hari mungkin ya, 2 hari yang lalu ya baru terjadi. Dan itu termasuk cedera akut ya, baru saja terjadi. Atau teman-teman ketika mengalami pas melakukan aktivitas pada hari ini kemudian mengalami cedera. Nah, itu salah satunya termasuk dari cedera akut ya, karena mungkin durasinya bisa 1 hari sampai 3 hari atau 1 minggu termasuk cedera akut. Kemudian cedera kronis itu selebihnya. Bisa sampai cedera yang sudah lama. Makanya cederanya kronis itu, atau sudah lama atau sangat
apa istilahnya, sangat bahaya atau sakit sekali gitu ya, nggak berlangsung sembuh-sembuh gitu. Nah, kemudian masuk ke faktor penyebab ya. Ada faktor eksogen dan faktor endogen. Kira-kira eksogen faktor tentang apa di sini? Ada yang tahu? Angkat tangan. Faktor eksogen. Faktor dari luar tubuh. Oke, ya betul. Faktor dari luar tubuh. Berarti kebalikannya kalau endogen faktor dari dalam tubuh. Nah, ini saya tahan dulu. Saya akan bagi kelompok ini ya, kelompok kanan dan kelompok kiri. Ya, kelompok kanan batasnya Mbak Endang sama kelompok kiri Mas Azikra. Ya, silahkan dalam 1 menit teman-teman mencari apa sih faktor eksogen, kenapa kok bisa jadi cedera. Kemudian faktor endogen, yang kanan faktor endogen, yang kiri faktor eksogen. Ya, dimulai dari sekarang ya. Eksogen ya, sini. Eksogen ya. Iya kan? Endogen. Oh, endogen, eksogen. Yap. Oke. Eksogen dulu. Oke, sudah siap eksogen? Kelompok eksogen. Kira-kira apa? Faktor dari luar. Mas Noval, kelompok perwakilan kelompok eksogen. Salah nggak apa-apa? Faktor dari luar. Jatuh. Ya, semuanya jatuh ya. Berarti faktornya apa? Kira-kira apa? Jovi? Faktor lingkungan, oke. Saya keep. Lagi? Fasilitas, oke. Terus? Faktor lawan atau kontak fisik. Oke, ya, bisa jadi. Oke. Jadi kita bahas satu-satu dulu. Oke, kita coba eksogen. Di sini ya, mungkin ini beberapa dari faktor eksogen. Di sini ada apa? Beban berlebihan. Ya, ini bisa jadi ketika teman-teman contoh misal ketika di fitness center menggunakan beban yang berlebihan tapi tidak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh teman-teman. Itu ya. Dipaksakan kira-kira. Nah, sehingga menyebabkan cedera. Contoh kecilnya. Ya. Hampir sama seperti fasilitas ya. Ini perlengkapan, ya. Kira-kira apa perlengkapan? Perlengkapan yang kalian pakai gitu ya. Sepatu. Iya, sepatunya terlalu sempit, terlalu lebar atau besar gitu ya, tidak sesuai dengan ukuran. Sehingga ketika pakai olahraga nggak nyaman gitu ya. Atau mungkin salah pakai perlengkapan misalnya ya. Next. Fasilitas olahraga tadi ya. Mungkin fasilitasnya ada yang rusak tapi nggak tahu, teman-teman nggak tahu. Jadi asal pakai gitu ya. Tapi ternyata ada kerusakan ketika pakai, ya malah menyebabkan cedera gitu ya. Jenis olahraga. Nah, kira-kira apa di sini? Jenis olahraga dan cara melatih. Jenis olahraga, kira-kira olahraga yang jenis apa? Aktivitas tinggi ya. Misal contoh tinju gitu ya, tinju, sepak bola gitu ya, atau rugby gitu. Ya, oke. Ini yang endogen, ya teman-teman. Satu saya kasih contoh nih, dua, growth spurt dan usia. Ada lagi nggak kira-kira yang faktor endogen? Hormon. Oke, ada, cukup. Atau mungkin gen ya. Postur tubuh, ya. Oke, di sini ada usia, ya ada terus jenis kelamin, ya. Kemudian riwayat cedera. Nah. Fitness atau kondisi fisiknya seseorang itu ketika lagi sakit dipaksakan olahraga gitu ya misal.
Kemudian ukuran tubuh tadi ya, ada yang terlalu kurus dipaksakan buat ngangkat berat gitu kan juga beresiko gitu ya. Atau overweight dibuat lari-lari jarak jauh maraton gitu misal. Nah, yang terakhir ada psikologi atau mental dari seseorang atau atletnya itu ya, mungkin mengalami stres atau kecemasan. Ya, ini jenis-jenis cedera, ada kram, kontusio, eksorasi, laserasi, sprain, kemudian strain, ya, ada fraktur, patah tulang tadi, dislokasi, ya, kemudian ada concussion atau benturan benda dengan ini ya, keras ya. Ya. Nah, kira-kira kenapa kok kita bisa cedera gitu ya? Ya karena kita bergerak gitu ya. Karena kita memang bergerak gitu kan. Kita bergerak, aktivitas. Ada yang resiko tidur cedera? Ada. Kira-kira kenapa ini? Kram ya. Ya tadi ada yang tidur kram Pak gitu ya. Ya mungkin ada metabolisme tubuh yang kurang baik gitu ya. Ya sehingga mengalami kram waktu tidur gitu. Ya sistem gerak. Nah, apa sih yang mendukung sistem gerak? Ya, pertama ada tulang, otot, dan persendian. Inilah yang memungkinkan kita bisa bergerak sehingga beraktivitas sehingga kita ketika beraktivitas ya kita harus bisa memahami gerakan kita mau melakukan apa, aktivitas kita mau melakukan apa sehingga nanti perannya anatomi ini digabung dengan ilmu-ilmu yang lainnya nanti akan membantu teman-teman menganalisis ya. Ketika saya melakukan gerakan ini misal yang terlalu ekstrim, gerakannya yang baik gimana kira-kira? Atau supaya nggak terjatuh keseimbangan supaya baik, saya harus melatih otot mana supaya nggak cedera gitu ya. Nah, contoh kecilnya seperti itu. Tapi kita akan bahas dulu terkait dengan fungsi tulang ya, memberi bentuk tubuh. Alat gerak pasif. Paham ya alat gerak pasif? Kenapa kok alat gerak pasif? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Secara tidak langsung. Kurang bisa ditambahin lagi. Cuman itu. Ya, karena tulang tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada otot. Makanya di sini nanti otot merupakan gerak aktif ya, sebagai sistem gerak aktif ya, yang menggerakkan tulang sehingga teman-teman bisa melakukan pergerakan itu ya. Tempat melekatnya otot, perlindungan organ vital, tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Ini semua sudah dibahas di anatomi ya. Jadi teman-teman tinggal mengikuti saja. Sehingga fungsi otot di sini ada melakukan gerak tubuh, menjaga keseimbangan tubuh, mengatur postur ya. Jadi teman-teman ketika menjadi personal trainer nanti otot mana yang mau dilatih untuk menguatkan keseimbangan misal, atau melatih otot supaya yang mau dilatih untuk di hipertrofi, latihan hipertrofi mana? Teman-teman harus tahu di sini ya tentang fungsi dari otot itu. Membantu proses melahirkan untuk yang cewek-cewek gitu ya, ketika fase kontraksi ya, nanti akan sangat membantu teman-teman ketika latihan penguatan gitu. Nanti akan sangat berguna untuk yang calon ibu-ibu ini ya. Menggerakkan sistem pencernaan dan pembuangan. Ini semuanya terkait dengan fungsi otot dan sendi. Ya, ini gabungan dari tulang dan otot ya, sehingga perannya menghubungkan tulang, kemudian menghubungkan gigi ke tulang, menunjang pergerakan tubuh. Jadi teman-teman bayangkan kalau misal kalian nggak punya persendian, kira-kira jadi apa gitu? Kayak robot ya, jalannya kayak robot gitu ya. Jadi persendian ini membuat teman-teman lebih fleksibilitas, melakukan gerakan lebih banyak bisa dieksplor gitu ya. Nah, di sini adalah peran anatomi dalam penanganan cedera. Yang pertama, mengidentifikasi struktur yang cedera. Ya, jadi fungsinya di sini adalah teman-teman nanti ketika kalian mengalami cedera itu pada jaringan mana? Apakah di ototnya, apakah di tulangnya, atau di persendiannya gitu ya. Jadi bisa ditentukan ketika asesmen awal. Yang kedua, menentukan derajat cedera, misal sprain ya harus
asesmen awal grade 1 atau grade 2 atau grade 3 nanti bisa ditentukan melalui berbagai media, mungkin MRI atau ronsen atau USG gitu ya. Seperti itu. Yang ketiga, pemilihan teknik rehabilitasi yang tepat gitu. Jadi teman-teman bisa menentukan kalau misal cederanya untuk otot yang mengalami inflamasi harus diberikan terapi apa. Misal kalau misal terapi obat untuk menghilangkan sensasi nyerinya atau pembengkakan dan sebagainya gitu ya. Kemudian untuk yang ototnya ketarik, kontraksi diberikan apa? Misal dengan masas, diberikan pemijatan atau dengan masas itu sendiri untuk merelaksasikan otot gitu ya. Pencegahan cedera berulang, menyesuaikan gerakan dan posisi tubuh berdasarkan struktur anatomi. Ini lebih pengembangannya setelah kalau misalnya habis cedera, recovery ya harus diperbaiki dengan proses rehabilitasi gitu ya. Makanya dengan anatomi teman-teman akan tahu bagaimana cara penyembuhan dengan mungkin memperbaiki ototnya, kemudian memberikan reposisi pada tulang yang mengalami dislokasi gitu ya. Jadi harus paham. Ini salah satu dari beberapa fungsi dari anatomi untuk penanganan cedera itu sendiri. Nah, ini gambaran struktur di tubuh kalian ya. Maka nanti bisa menentukan apakah cederanya di otot. Ini misal cedera di lutut gitu ya. Apakah di ototnya atau di persendiannya atau di ligamennya atau di tulangnya ya. Nanti ada klasifikasi atau jenis-jenis cederanya sendiri. Ya, jadi tidak semua orang mengalami cedera lutut itu bisa jadi oh itu cedera lutut, tapi kita nggak tahu cederanya ada di mana. Makanya kalau misal biar tahu ya harus mungkin di MRI atau di foto ronsen dan sebagainya baru tahu oh ternyata cederanya ada di lutut, di bagian tulang, entah itu di otot atau di ligamennya ya, seperti itu. Maka peran anatomi teman-teman bisa menggambarkan ya. Nah ini yang Pak Ilyas bilang ya, cedera lutut tidak semua namanya cedera lutut, tapi nanti bisa diklasifikasikan. Ada di ligamennya atau di kartilagonya atau di mana gitu ya, sesuai dengan diagnosa yang didapat di asesmen awal. Nah, ini ada kuis. Nah, karena tadi berkaitan dengan anatomi, tulang, otot ya. Ini bagian bahu nih. Teman-teman, ada yang bisa jawab? Nomor 1. Tulang apa di sini? Kalau misal kita ada misal cedera bahu nih, harus analisis apa nih? Cedera apa? Apa? Tulang apa? Klavikula. Oke. Mas Ajigra, tulang apa? Mas Ajigra. Tulang apa? Skapula. Betul, ya. Next. Tulang apa? Humerus. Oke, berarti anatominya mata kuliah kemarin dapat A semua ini sepertinya ya. Ya, sekarang ototnya nih. Nah, ini yang agak susah ya. Kira-kira satu otot apa ini? Ada di sini nih. Supraspinatus ya. Ini bagian skapula ya, bagian belakang atas. Kemudian next. Ini. Teres mayor. Yap. Betul. Ini agak susah nih nomor 3 nih. Biasanya ada yang salah atau belum tahu. Apa kira-kira? Salah. Ya. Di skapula bagian depan. Ya. Apa? Subskapularis ya. Subskapularis ya. Jadi otot bagian skapula bagian dalam gitu ya. Ya. Ini terakhir infraspinatus ya. Oke, teman-teman, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Guys. Ya, kesimpulan ya, anatomi merupakan fondasi penting dalam penanganan cedera. Maka kita harus tahu, oh perannya anatomi itu ketika ada cedera kita harus tahu, oh ada penyusunnya tuh di situ ada otot-otot penyusunnya, ada tulang-tulang penyusun. Makanya nanti ketika ada yang cedera, teman-teman harus bisa menganalisis bagian mana yang cedera, apakah di ototnya, tulangnya, atau persendiannya gitu ya.
Kemudian memahami struktur tubuh membantu diagnosa yang akurat dan pengobatan yang efektif, terutama untuk teman-teman nanti yang akan menggeluti di bidang sport terapi. Ini harus sangat matang nih di anatominya ya. Yang ketiga, mata kuliah anatomi harus dimaksimalkan dalam proses belajar, terutama bagi mahasiswa yang akan mempelajari mata kuliah dasar-dasar terapi. Oke, makanya nanti di semester ini teman-teman akan saya tuntut memahami apa belum nih anatomi gitu ya. Saya cek dulu mungkin di SIA-nya teman-teman nilai anatomi dapat berapa ini. Seperti itu ya. Tapi nggak masalah, sambil belajar nanti kita akan memahami anatomi lebih lanjut lagi. Ya, oke teman-teman, di sini ada tugas individu ya. Ini untuk tugas minggu pertemuan selanjutnya. Ya, nanti teman-teman akan presentasi nih, kelompok ya. Nanti sesuai dengan urutan presentasi aja, Mungkin 4 kelompok, 1 kelompok 4 orang gitu ya. Tugasnya adalah bisa dicatat atau difoto, analisis sebuah kasus cedera olahraga dengan mendeskripsikan otot dan tulangnya, tulang penyusun seperti tadi ya. Pada kasus cedera, 1, siku, lutut, panggul, punggung. Teman-teman boleh pilih. Ya, nanti sesuai presensi nomor urut 1 sampai 4 kelompok 1 dan seterusnya gitu ya. Silakan nanti dicek di presensi seperti itu. Ya. Siap untuk tugasnya? Ya, silakan dipersiapkan untuk minggu depan. Oke, kita sudah selesai ya untuk materi hari ini. Ya, oke, teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup. Ya, baik, teman-teman. Untuk materi hari ini adalah untuk memaparkan atau istilahnya menyampaikan bahwa teman-teman mata kuliah dasar itu penting. Mata kuliah dasar itu penting, entah itu anatomi atau nanti teman-teman akan mempelajari fisiologi, biomekanika, ya, terutama untuk penanganan cedera olahraga. Teman-teman, saya yakin akan menjumpai cedera olahraga dimanapun dan kapanpun, entah itu teman-teman sendiri atau teman-temannya kalian atau keluarga kalian. Jadi harapannya nanti teman-teman akan mengetahui bagaimana peran anatomi itu digabungkan dengan proses penanganan cedera itu seperti apa dan bagaimana caranya. Teman-teman akan bisa memberikan edukasi dan memberikan penanganan yang tepat ya, sesuai dengan kondisi cedera yang dialami. Baik. Bisa dipahami? Baik, kalau sudah bisa dipahami, Pak Ilyas mungkin cukupkan terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya. Besok presentasi sesuai dengan kelompoknya. Akan saya acak. Ya, terima kasih semuanya untuk pertemuan hari ini, bisa Pak Ilyas cukupkan. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga dalam keadaan yang baik kita dipertemukan lagi. Amin. Baik, teman-teman, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Pak Julius pimpin untuk menutup pertemuan hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Baik, cukup. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Pak Julius tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus dulu untuk semuanya. Terima kasih.